Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Yuliana Evangelista Ina Osama Magoro, NIM 2021-52-10-03. Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Muhammadiyah. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang tugas kimia, yaitu wujud zat. Yang pertama, wujud zat. Wujud zat merupakan bentuk-bentuk yang berbeda yang diambil oleh fase materi berlainan. Wujud zat dibagi atas 3, yaitu yang pertama zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, zat padat. Sifat dari zat padat yaitu letak molekulnya yang sangat berdekatan dan teratur atau rapat. Yang kedua, gaya tarik-menarik antar molekul sangat kuat sehingga gerakan molekul tidak bebas. Yang ketiga, molekul-molekul sulit dipisahkan sehingga membuat bentuknya selalu tetap atau tidak berubah mempertahankan bentuk aslinya. Contoh zat padat yaitu balok, besi, logam, benda-benda yang keras, dan lain-lainnya. Di sini saya mengambil contoh batang emas dan bagian bawahnya adalah partikel-partikel yang ada pada zat padat. Selanjutnya, yang kedua, zat cair. Sifat dari zat cair, yang pertama, letak molekulnya relatif berdekatan, gerak molekulnya cukup bebas tetapi dibatasi, molekulnya dapat berpindah tempat tetapi tidak mudah meninggalkan kelompok karena masih terdapat gaya tarik-menarik. Yang keempat, bentuknya mudah berubah, menyesuaikan wadah atau tempatnya, tetapi volumenya tetap. Contoh zat air yaitu air, minyak goreng, bensin, dan lain-lain. Pada gambar di samping juga saya memberikan contoh yaitu air diisi di sebuah gelas atau wadah, dan di bagian bawahnya adalah partikel-partikel yang terdapat pada zat air. Selanjutnya, zat gas. Sifat zat gas yang pertama, letak molekulnya sangat berjauhan. Yang kedua, molekul penyusunnya bergerak sangat bebas karena mempunyai energi yang cukup untuk memisahkan diri sehingga dapat mengisi seluruh ruang yang ada. Yang ketiga, gaya tarik-menarik antar molekul hampir tidak ada. Yang keempat, baik formula maupun bentuknya mudah berubah sesuai wadah atau tempatnya. Contoh zat gas yaitu oksigen, asap, tabung gas, dan lain-lain. Di sini juga saya mengambil contoh tabung gas, dan bagian atasnya adalah partikel yang terdapat dalam zat gas. Selanjutnya, yaitu dalam perubahan wujud, zat padat, zat cair, dan gas terdapat dalam perubahan wujud, yaitu membeku, mencair, menguap, mengembung, menyublim, dan mengkristal. Yang pertama yaitu membeku. Peristiwa wujud dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contohnya es batu. Yang kedua, mencair. Peristiwa perubahan wujud dari padat ke cair. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Contohnya es batu yang mencair di wadah. Yang ketiga, menguap. Perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya penguapan pada air laut, sungai, dan lain-lain. Yang ketiga, mengembung. Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini, zat melepas energi panas. Contohnya, embun pada pagi hari. Yang kelima, menyublim. Peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Contohnya, yaitu vapor barus. Yang keenam, yaitu mengkristal. Yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Selanjutnya,
Klasifikasi materi. Klasifikasi materi dibagi atas dua, yaitu zat murni dan campuran. Zat murni dibagi atas dua, yaitu unsur dan senyawa. Di dalam unsur ada logam, logam, dan semilogam. Pada zat campuran terdapat homogen dan heterogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur senyawa homogen dan heterogen. Yang pertama, unsur yaitu zat tunggal yang tidak dapat lagi dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya, helium, boron, karbon, argon, nitrogen, kalium, dan lain-lain. Yang kedua, senyawa, yaitu zat tunggal yang dapat diuraikan dengan unsur penyusunnya melalui reaksi kimia. Contohnya, air, garam dapur, dan lain-lain. Yang ketiga, homogen, yaitu campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat di dalamnya, komposisi dan sifatnya seragam. Contohnya, campuran air gula garam, dan campuran air dan sirup, dan lain-lain. Yang keempat, heterogen, yaitu campuran yang dapat dibedakan zat penyusunnya. Contohnya, campuran air dan minyak. Selanjutnya, unsur. Di dalam unsur terdapat tiga, yaitu logam dan logam semilogam. Yang pertama, logam. Dalam kimia, sebuah logam atau metal adalah material atau sebuah unsur senyawa atau paduan yang biasanya keras tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik serta termal yang baik. Yang kedua, non-logam. Material ini tidak memiliki sifat dan akan berbeda sekali dengan logam. Bersifat isolator atau tidak menghantar listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Selanjutnya, unsur. Di dalam unsur ada tiga, yaitu logam, non-logam, dan semilogam. Logam dalam kimia, sebuah logam atau metal adalah material atau sebuah unsur, senyawa, atau paduan yang biasanya keras, tak tembus cahaya, berkilau, dan memiliki konduktivitas listrik serta termal yang baik. Yang kedua, non-logam. Material ini tidak memiliki sifat dan bahkan berbeda sekali dengan logam. Bersifat isolator atau tidak mengantarkan listrik, kecuali grafit atau karbon, dan tidak mengkilap meskipun digosok kecuali intan. Yang ketiga, semilogam. Semilogam, unsur metaloid atau semilogam adalah unsur-unsur yang mempunyai sifat peralihan dari logam ke non-logam sehingga mempunyai sebagian sifat logam maupun sifat non-logam. Selanjutnya, yaitu tabel unsur periodik. Tabel unsur periodik yaitu tampilan unsur-unsur kimia dalam bentuk tabel yang disusun berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan sifat kimia. Sekian dari materi wujud dan saat. Terima kasih.